Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan Allah memberikan kita ridho, dan mudah-mudahan Rasulullah juga memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat Wahyu semua, insya Allah bincang bersama sahabat Wahyu kali ini kita akan mengambil tema Demokrat meradang, Anies Caimin siapa bermain. Namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Ya Kabar baik, Bung Allah, Wahyu. Alhamdulillah kondisi Bang Rocky nampak sehat, bugar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Ya, Nah, Bang Rocky, sehat. kita mau ambil tema terkait sesuatu yang sedang kayaknya rame banget ini Bang Rocky di sosial media ini. Saya lihat berita ini hampir semua web, link media elektronik itu fokus kepada hal ini gitu. Kita ambil tema Demokrat meradang, Anies Caimin siapa bermain. Saya ingin membacakan salah satu narasi di awal dari CNBC Indonesia tanggal 1 September 2023 dengan judul Anies Caimin duet di Pilpres 2024, Demokrat kecewa berat. Nah, bakal calon presiden dan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau kita sering singkat dengan KPP, Anies Baswedan sudah setuju dengan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Nah, ini menjadi sesuatu yang sepertinya rakyat juga bertanya-tanya gitu, kenapa ini bisa terjadi, dan ternyata artinya Anies memilih Caimin, entah ini pilihan Anies atau justru dari pilihan partai, mungkin nanti bisa kita ulas juga. Namun sebenarnya apakah ini merupakan pasangan capres yang ideal, Bang Rocky? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu seluruh pemirsa sahabat Wahyu dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang barokah. Amin, Dan ya Allah. kalau kita lihat pertanyaannya apakah pasangan yang ideal, ya tentu tergantung sudut pandangnya. Kalau bagi mereka yang berpasangan tentu mengatakan ideal banget. Tapi bagi rakyat, nah ini persoalan nih. Rakyat ini kan tentu banyak sekali yang tidak berkenan, misalnya keberatan gitu. Itu banyak sekali saya lihat. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol di luar tuh suara kegalauan tuh yang merasakan bukan Demokrat aja. Yang kecewa berat bukan hanya Demokrat, tapi justru menurut saya banyak rakyat kecewa berat. Kenapa? Nampaknya rakyat itu punya semangat ingin ada perubahan. Tetapi kalau pasangannya seperti ini ya nampaknya kecil kemungkinan ada perubahan. Apalagi kalau dibilang Caimin kan sebenarnya pada dasarnya masih punya catatan ya tersangkut kasus kardus durian dulu lah, kira-kira begitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa ini tidak ideal karena untuk melakukan perubahan akan sulit karena sudah tersandra dengan beberapa persoalan lama gitu. Saya pikir ini bukan pada pasangan yang ideal bagi rakyat. Nah tentu bagi mereka, bagi parpol yang memasangkan mungkin menurut mereka ideal, tapi bagi rakyat tidak. Ini senada dengan ada salah satu berita dari Databox katadata.co.id 1 September dengan judul bakal cawapres yang dinilai paling pantas mendampingi Anies Baswedan menurut responden. Jadi di situ dinyatakan bahwa lembaga survei atau LSI, Lembaga Survei Indonesia, memaparkan ada 10 nama bakal calon cawapres yang paling banyak dipilih masyarakat untuk mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Dan survei ini dilakukan jauh sebelum Anies mendeklarasikan nama cawapresnya. Nah, hasilnya AHY dinilai paling pantas mendampingi Anies menurut responden. Ketua Partai Demokrat tersebut memiliki elektabilitas sebesar 22,2%, paling tinggi ketimbang 9 tokoh lainnya. Jadi AHY menurut masyarakat yang kami survei paling cocok sama Anies, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam konferensi pers online Rabu 30 Agustus 2023. Namun pertanyaannya, kenapa bisa terjadi
beda keinginan antara rakyat dengan elit partai, Bang Rocky. Ini pertanyaan yang menurut saya artinya rakyat ini dilibatkan tidak sih untuk memilih pemimpinnya ataupun memilih calon presiden ataupun wakil presidennya, Bang Rocky. Baik, ini menandakan bahwa dalam sistem demokrasi yang diagung-agungkan bahwa suara rakyat, suara Tuhan, rakyat berdaulat, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat itu sebenarnya hanya ilusi. Hmm. Faktanya suara rakyat itu tidak bisa sampai atau tidak terdengar atau bahkan mungkin tidak bisa disalurkan. Ada saluran politik yang buntu di situ antara rakyat termasuk partainya menyalurkan. Saya pikir di pencapresan Anies maupun Caimin ini menandakan ada kesenjangan yang sangat jauh antara suara rakyat yang keinginannya apa dan elit partai yang keinginan apa. Nah ini menurut saya dalam sistem demokrasi sekuler yang sangat liberal memang yang berkuasa bukan rakyat sebenarnya. Juga sebenarnya bukan ketua partai. Tetapi di sini yang sebenarnya elit-elit oligarki kalau menurut saya. Yang mungkin elit oligarki itu salah satunya ketua partai misalnya bisa saja. Menurut saya elit oligarki itu kan segelintir orang segelintir sangat kecil jumlahnya sangat sedikit yang punya pengaruh kekuasaan dalam konteks politik dan juga punya pengaruh ekonomi dalam konteks permodalan. Dialah yang punya pengaruh kuat dalam sistem demokrasi yang biaya politiknya sangat mahal ini. Dua kelompok itu, baik penguasa politik maupun penguasa kekuatan ekonomi atau permodalan. Nah, biasanya politik itu diisi oleh para politisi yang sekarang sudah bergabung tuh antara politisi dengan pengusaha itu. Dan biasa elit ekonomi biasa diisi oleh penguasa. Namun dalam konteks demokrasi yang sangat mahal ini, dua kelompok ini yang berperan. Nah, kita tinggal mengukur. Sebenarnya yang memasangkan antara Caimin dengan Anies ini siapa? Apakah hanya elit parpol atau ada di belakangnya ada elit ekonomi atau oligarki ekonomi yang ikut bermain? Saya pikir yang paling kencang itu yang nomor 2 yang saya sebut tadi itu. Saya pikir elit parpol sebenarnya juga ingin juga misalnya ketua partai Demokrat sebenarnya ingin juga untuk disandingkan, kan berarti menunjukkan kalaulah AHY itu sebagai ketua parpol yang juga suaranya cukup banyak, tetapi ternyata tidak mampu untuk sekedar mendudukkan dirinya sendiri untuk menjadi pasangan. Dan juga sekaligus menunjukkan bahwa kalau kita lihat elit parpol itu sangat tergantung dengan elit ekonomi atau oligarki ekonomi yang punya kekuatan ekonomi. Jadi kalau kita lihat ada dua kekuatan di situ yang bermain sehingga bisa memasangkan capres dan cawapresnya. Sekaligus ini mengeliminir bahwa diagung-agungkannya demokrasi sebagai kedaulatan di tangan rakyat itu omong kosong atau hanya ilusi. Karena faktanya sekedar untuk menentukan pasangan capres dan cawapresnya saja, rakyat tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan, bahkan tidak bisa menentukan, bahkan tidak sanggup untuk menyalurkan aspirasinya saja, tidak sanggup atau tidak terefektif karena tidak tersalurkan. Justru yang muncul adalah kepentingan elit parpol, bahkan ada elit parpol juga yang tidak salurkan kepentingannya dari elit parpol Demokrat tidak bisa tidak menyalurkan. Berarti ada kekuatan besar di belakangnya itu yang bermain dalam konteks ini adalah elit oligarki ekonomi yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat berarti urutannya siapa yang paling kuat dalam permainan penentuan capres dan cawapres dalam sistem demokrasi itu, yang paling kuat adalah oligarki ekonomi dan oligarki politik menurut keduanya, baru kemudian bisa jadi adalah elit-elit tokoh yang lain, baik elit religi maupun elit organisasi massa atau elit-elit intelektual. Jadi itu berada di bawah semua. Jadi dalam sistem demokrasi liberal seperti ini, memang yang akan menentukan siapa berpasangan dengan siapa adalah oligarki. Baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Begitu, Bung Wahyu.
Baik, baik, kita agak mundur sedikit Bang Rocky. Saya hampir lupa bahwa di apa ya kita baca itu bahwa Demokrat meradang karena memang merasa ditinggalkan kan ya atau dihianati lah bahasanya karena secara sepihak gitu kan oleh keputusan Nasdem. Namun kalau kita lihat PKS juga kan sebenarnya tergabung dalam koalisi KPP juga Bang Rocky, tapi Betul, justru betul. sepertinya tidak meradang dan biasa saja Bang Rocky. Iya, ini kan kita bisa melihat bahwa bisa jadi kenapa begitu meradang, karena mungkin sebelumnya ekspektasinya begitu besar. Jadi kan Hmm, begini, kalau kita itu punya keinginan yang besar dan dijanjikan bahwa itu terjadi, kemudian tidak terjadi, itu kan lebih kecewa daripada ya, dari memang tidak dijanjikan sesuatu dan memang tidak punya ekspektasi di sana. Nah, saya melihat di situ. Kalau dari awal itu misalnya PKS dijanjikan, mungkin juga meradang juga itu. Misalnya, oke, eh, oke. gitu. Jadi PKS mendapat janji tertentu, kemudian tidak, saya pikir juga akan ada yang meradang. Tetapi kalau kita lihat yang sudah nampak kan Demokrat begitu mesra, Hmm, kemudian jalan bareng, misalnya, kemudian mungkin pernah digadang-gadang, diekspektasikan besar gitu. Apalagi tadi keluar survei bahwa memang idealnya begitu misalnya gitu, kok tiba-tiba beda gitu. Nah itu iya. pasti meradang lah. Kalau tidak meradang nanti konstituennya mempertanyakan ada permainan apa di belakang itu, kok tiba-tiba tidak mengiyakan gitu atau tidak tidak memprotes gitu. Saya pikir sikap meradang itu saya pikir sejalan dengan perasaan publik atau konstituen yang diwakili oleh Partai Demokrat maupun juga suasana kebatinan perasaan dari elit-elit Partai Demokrat sendiri yang mungkin begitu ekspektasinya begitu besar, kemudian mungkin juga sudah suasananya begitu nyaman, tetapi begitu ditinggalkan begitu saja, tidak diajak bicara kalau bahasanya situ, bahkan tidak diberi ruang untuk memberikan masukan, mungkin gitu ya. Saya pikir di situ menjadi persoalan serius bagi Demokrat sehingga uh, pernyataannya begitu nampak kegalauan maupun nampak Hmm, meradangnya. Atau bahasa gaulnya mungkin kecewa berat, kira-kira gitu. baik, baik. Kemudian Bang Rocky sebenarnya apakah ideologi partai itu sangat berpengaruh terhadap penentuan pasangan capres atau justru yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi ada oligarki di apa ya di dalam elit politiknya sendiri atau oligarki ekonominya Bang Rocky? Ya, kalau saya lihat dalam sistem demokrasi sekuler seperti ini, ideologi partai tidak menjadi faktor dominan yang menentukan. Hmm, Semestinya kalau koalisi itu berbasis ideologis, ide yang dikedepankan, konsep yang dikedepankan, bukan pragmatisme atau kepentingan yang dikedepankan, sangat tidak mungkin misalnya satu partai yang berafiliasi kapitalis bergabung dengan partai yang berafiliasi sosialis misalnya, hmm, atau partai yang berafiliasi religius misalnya bisa bergabung kepada partai yang berafiliasi ideologi sosialis. Jadi, tetapi faktanya dalam sistem demokrasi sekuler itu yang terjadi adalah pragmatisme, ya hmm, kepentingan-kepentingan sesaat dan kepentingan politik yang penting bisa menang. Maka tidak aneh jika misalnya partai yang berbasis ideologis, religius misalnya, ya, yang dekat dengan religius, bisa berkoalisi, bekerja sama, bergabung dengan partai yang berbasis ideologis sosialis. Gitu. hmm, Misalnya, misalnya ya saya kasih contoh, basis sosialisme yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, semestinya PDI tidak mungkin bisa berkoalisi dengan Golkar yang sangat kapitalis, misalnya begitu. iya, Ideologi Golkar kan lebih cenderung kepada kapitalis, yang lebih cenderung nuansa kapitalis. Nah, itu iya, sebenarnya tidak mungkin, tapi faktanya di berbagai kesempatan bisa berkoalisi. Artinya hmm, ideologi tidak bermasalah. Atau misalnya di beberapa daerah misalnya ada partai religius misalnya taruhlah P3 atau iya, PKS yang berbasis Islam misalnya, kok tiba-tiba bisa berkoalisi dengan partai yang berideologi sosialis misalnya ataupun ke arah kiri hmm, atau bahkan berkoalisi dengan partai yang berbasis ideologinya kapitalis misalnya. Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi sekuler seperti sekarang ini, yang terjadi adalah koalisi pragmatisme hmm, minus ideologis. Nah, bahasa saya sudah. Jadi hmm, ideologi itu tidak begitu penting lagi dalam konteks ini. Bahkan
partai yang berbasis ideologi terlalu kental itu justru Iya. ditinggalkan konstituennya atau bahkan dia akan tidak mendapatkan suara yang ideal. Maka kelihatan selama ini cenderung partai-partai itu lebih cenderung ke arah ke tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak partai Islam atau tidak pakai kiri sosialis sekalian atau tidak kapitalis sekalian. Dia cari titik keseimbangan di tengah-tengah. Ya artinya kita akan mendapatkan partai-partai yang sosialis tidak, kapitalis tidak, religius juga tidak jelas. Jadi artinya partai-partai yang tidak jelas sekarang ini basis ideologisnya. Dan inilah yang menunjukkan bahwa koalisi-koalisi yang dibangun akhirnya koalisi pragmatis, yang penting bisa menang, yang penting bisa melalui pesta demokrasi dan mendapatkan suara. Nah ini yang saya lihat akhirnya suara rakyat, ideologi yang harusnya diperjuangkan tidak muncul. Nah semestinya kalau partai religius dia konstitusinya memilih karena basisnya ideologis, basisnya karena agama, ya dia tidak akan bergabung dengan partai sosialis yang berbasis ideologi sosialis, atau ketiga tidak akan berkoalisi dengan partai yang berbasis kapitalis. Jadi akhirnya kalau membuat kebijakan yang merugikan masyarakat atau yang bertentangan dengan umat Islam, tentu tidak ikut membuat kebijakan. Misalnya pembuatan undang-undang cipta kerja, misalnya gitu ya. Itu kan basisnya sangat kapitalistik. Tetapi kok bisa-bisanya partai yang beraliran ideologi sosialis bisa mendukung. Bahkan ada partai yang berbasis Islam juga bisa mendukung. Nah, ini menurut saya memang ideologinya parah di situ. Tidak jelas. Sehingga kita menentukan kalau dalam bahasa agamanya itu kan orang yang tidak jelas itu lebih berbahaya. Karena kadang mengaku beriman, kadang dengan orang yang tidak beriman mengaku juga tidak beriman, kan kita susah itu menentukannya. Jadi dia bisa bergabung dengan orang-orang kafir, dia ikut di sana, bergabung dengan orang beriman, dia mengaku beriman. Jadi kita tidak jelas identitasnya. Kalau boleh dibilang sekarang tidak jelas jenis kelaminnya. Nah itu mungkin yang dikelompokkan seperti itu. Nah ini yang menurut saya terjadi anomali, atau bahasa lainnya adalah bahasa apa ya? Selain anomali berarti ilusi demokrasi itu. Begitu Bang Wahyu. Baik Bang Rocky. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya bagaimana pandangan Islam Bang Rocky terhadap fenomena ingkar janji politik dalam pasangan dalam menentukan pasangan pemimpin ataupun menentukan calon pemimpin seperti ini Bang Rocky? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ini berat ya, karena janji itu bukan sekedar janji politik atau janji yang lain. Janji itu adalah hutang dalam pandangan Islam yang harus dilunasi, baik itu dilunasi di dunia maupun kalau tidak selesai harus dilunasi di akhirat. Ini kan berat kalau punya perspektif. Jadi kalau sudah berjanji maka harus ditepati di dunia secepat-cepatnya. Kalau tidak bisa ditepati di dunia, bahaya nanti akan ditagih di akhirat. Kan itu lebih berat. Nah itu perspektif Islam. Bagaimana orang yang tidak menepati janji? Ini kan berat sekali. Nah ciri-ciri orang yang suka tidak menepati janji itu dikhawatirkan ketika sering tidak menepati janji maka dia tergolong dan bisa terindikasi memenuhi salah satu syarat atau ciri sebagai orang yang munafik, kan gitu posisinya. Kan di antara ciri orang munafik itu 3. Kalau berjanji dia ingkar, tidak tepati. Kalau berkata dia dusta. Kalau diberi amanat dia khianat. Kan itu posisinya. Nah, itu ciri orang munafik. Nah, kalau dalam konteks berjanji saja tidak ditepati, nah ini itu salah satu cirinya. Apalagi kalau sering kali berjanji dan tidak ditepati, nah itu bisa menuju kepada ciri-ciri yang tadi. Nah, kalau seorang pemimpin telah berjanji, tentu dia bahasanya cacat secara moral ketika tidak menepatinya dalam konteks kekiniannya, cacat secara moral. Artinya tidak layak lagi dia mau mengeluarkan janji. Tetapi dalam konteks Islam memang begitu ketat soal janji diukur karena bisa berdampak sampai di akhirat. Hanya saja bagi politisi sekuler yang tidak paham Islam, tentu dia dengan mudah melemparkan janji karena dalam adagium politisi sekuler itu kalau berjanji jangan diingat lagi. Kalau ditagih baru buat janji yang baru. Nah, itu adagiumnya begitu. Jadi karakter politisi sekuler itu kalau sudah berjanji dia tidak akan mengingat apa itu janjinya. Kalau tiba-tiba ditagih lagi baru dia buat janji yang baru.
Jadi menepati janjinya dengan membuat janji yang baru. Jadi ini menurut saya jadi penyakit. Ini ciri-ciri orang yang ingkar janji. Dan kalau dalam pandangan agama ya tentu ciri-ciri orang munafik. Nah, kita khawatir ya ketika baru dalam konteks memasangkan calon pasangan presiden saja sudah banyak mulai janji-janji yang diingkari, bagaimana ketika nanti jadi. Nah, ini betapa banyak janji yang mungkin nanti akan teringkari dan betapa banyak masyarakat yang di PHP, diberikan harapan palsu dan tidak ditepati janji-janjinya. Saya pikir ini tanda-tanda kehancuran suatu negeri kalau pemimpinnya sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya, tentu kepemimpinannya akan lemah dan luntur kemudian bisa hancur. Saya pikir begitu bahayanya, Bu. Baik, baik. Ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Kita lihat tadi artinya sebenarnya rakyat itu tidak punya pilihan gitu kan. Tapi jika kita pikir lagi, rakyat ini kan nanti pada akhirnya juga diminta untuk memilih meskipun mereka tidak punya pilihan. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisi rakyat yang memang dengan terpaksa sepertinya tidak ada pilihan lain selain mengikuti konstelasi politik dalam demokrasi. Bagaimana dengan pihak-pihak atau rakyat yang punya pilihan yang lain itu di dalam kategori apa dan harus bagaimana? Apakah memang mereka punya ideologi yang kuat juga dalam pemilihan mereka itu sehingga mereka tidak seperti masuk di dalam kotak Pandora yang muter-muter di situ saja. Mereka punya pilihan yang lain dan itu patut diperjuangkan gitu Bang Rocky. Iya, saya pikir di sini letak krusialnya. Bagi masyarakat tentu tidak boleh membiarkan suatu kezaliman terjadi. Jadi kalau orang janji kemudian tidak ditepati itu zalim. Kalau dia harusnya mengucapkan sesuatu kemudian tidak mengerjakan, bahkan mengingkarinya, bahkan berbuat lebih buruk lagi, itu zalim. Jadi kalau melihat kezaliman, maka harus diubah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu maka dengan bilisani, dengan lisan kita. Walam yastati, kalau tidak mampu lagi baru dengan kalbu kita atau hati kita mengingkarinya. Tetapi catatannya ini yang beriman. Nah, bagi seorang yang beriman maka tidak boleh berdiam diri, karena kalau dia berdiam walaupun mengingkarinya itu selama-lama iman. Tentu dia harus meningkatkan imannya itu menjadi apa? Dengan lisannya lah dia untuk berbicara. Oleh karena kita harus berbicara kepada teman-teman masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih paham, lebih cerdas, kemudian bisa lebih memilih dengan tepat. Nah, bagaimana kalau tidak ada pilihannya? Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Nah, kalau dalam sistem demokrasi semua calon yang dipilihkan itu adalah pilihan oligarki. Oleh karenanya siapapun pilihannya yang menang bukan rakyat tapi oligarki. Pasti itu. Karena rakyat dari awal beri ruang untuk menentukan siapa sih calon yang mereka inginkan. Jadi kalaupun nanti muncul dua pasang calon, tiga pasang calon, ataupun 4 pasang calon, itu yang memasangkan, yang memilih tentu kita bilang itu adalah elit partai dan elit dari elit oligarki ekonomi. Sehingga kita bisa melihat akhirnya yang menentukan pasangan itu adalah kaum elit oligarki ekonomi dan oligarki politik, gitu. Baik ketua partai maupun penginvestor saham mereka untuk biaya politiknya. Saya pikir dengan begitu maka rakyat akhirnya tidak ada pilihan, hanya memilih hasil yang mereka sudah ditentukan oleh pilihan para oligarki. Sebenarnya bukan tidak ada pilihan, rakyat selama ini punya pilihan. Kita ada istilah dengan memilih untuk pilihan yang lain di antara yang tidak dipilih. Itulah kita sering mendengar ada istilah golput itu, golongan putih. Sehingga ini mafhum mukhalamahnya yang milih berarti golongan hitam, misalnya kan gitu. Kenapa? Karena yang mau milih yang di antara itu dianggap gelap gitu, tidak jelas. Sehingga dia jadi golongan putih. Saya pikir ini berbahaya berdampak negatif bagi proses demokrasi, karena semakin banyak golput yang menang itu menandakan bahwa legalitas pemimpin itu rendah. Kita pernah mendengar itu misalnya di beberapa daerah justru golput yang menjadi pemenang. Rakyat nggak mau memilih gitu, atau rakyat nggak memilih apa yang sudah dipilihkan itu. Nah, tetapi golput itu menjadi tidak produktif kalau dia sudah tidak memilih dan tidak paham. Oleh karenanya tugas kita adalah memahamkan. Dan kalaupun dia tidak memilih, dia harus punya pilihan lain yang dia perjuangkan. Misalnya dia ingin pemimpin yang soleh dan pemimpin yang ingin menerapkan
ideologi atau basis syariah yang dia inginkan, basis ide yang dia perjuangkan, sehingga Iya, misalnya tidak lagi partai itu hanya sekedar ideologi pragmatisme yang dikedepankan, tapi iya, betul ideologi yang memang menjadi kepentingan dan keinginan rakyat. Nah, bagi seorang Muslim tentu dia harus menawarkan basis ajaran Islam atau Islam sebagai solusinya terhadap perubahan negeri ini. Nah, kalau orang kapitalis wajarlah dia menawarkan solusi kapitalis untuk perubahan negeri ini. Kalau orang sosialis komunis wajar juga dia menawarkan perubahan ke arah sosialis komunis bagi negeri ini. Tapi bagi seorang mukmin, seorang Muslim, dia tidak layak sebenarnya menawarkan kapitalis atau menawarkan sosialis. Seorang mukmin itu harusnya sebagai Muslim dia harus menawarkan Islam sebagai solusinya. Saya pikir ini yang mungkin butuh kesadaran baru, sehingga kalaulah ada pemimpin yang diberikan alternatif pilihan, hasil pilihan dari kaum oligarki, tentu memang tidak sesuai kriteria dia, tetapi setidaknya iya, kalaupun dia tidak pemimpin yang tidak sesuai itu, dia mengerti bahwa ada sesuatu yang harus diperjuangkan untuk ke arah yang lebih baik, bukan sekedar diam. Jadi kalau diam saja itu memang tidak produktif, oleh karenanya perlu berdakwah yang paling penting. Jadi umat ini harus mengaji, berdakwah untuk kebaikan negeri. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. baik, baik, Masya Allah, luar biasa Bang Rocky. Pertanyaan terakhir ini sangat, Insya Allah, mencerahkan kita semua. Artinya memang sering terjadi di dalam nanti ketika pada saat pemilu itu hal-hal ini akan menjadi perbincangan yang sangat masif gitu kan, dan mudah-mudahan dari pembicaraan kita sedikit memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia dan kepada umat Islam khususnya. Baik Bang Rocky, sepertinya kita sudah di penghujung acara, namun sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dari tema kita Demokrat Meradang, Anies Caimin siapa bermain. Silakan Bang Rocky. Jadi kepada seluruh elit partai maupun para elit oligarki ekonomi, uh, mudah-mudahan bisa memahami bahwa keinginan rakyat itu memang ingin ada perubahan yang baik. Oleh karenanya, cobalah menahan diri dan cobalah berpikir untuk negeri jauh lebih baik, bukan hanya sekedar berpikir untuk kepentingan pribadi, kepentingan usahanya, atau kepentingan bisnisnya. Jadi pikirkanlah coba kepentingan rakyat. Kalau belum bisa semua, minimal beri rakyat ruang untuk bisa melakukan perubahan ini, kebaikan negeri ini bersama. Ingat bahwa segala janji-janji Anda di dunia ini yang belum terpenuhi akan kelak ditagih di dunia maupun bisa ditagih di akhirat kalau Anda sudah mati. Oleh karenanya hati-hati dalam langkah, hati-hati dalam menggunakan kekuasaan, hati-hati dalam menggunakan hak-hak Anda atau kewenangan Anda yang sedang dipegang. Kalau tidak untuk kebaikan rakyat dan negeri ini dan juga maslahat bagi dunia ini, maka itu akan menjadi kesulitan dan kesengsaraan di akhirat kelak dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bincang bersama sahabat Wahyu sudah berakhir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight dan mendapatkan ilmu. Dan kami ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada Bang Rocky atas waktunya dan kepada semua pemirsa dan sahabat Wahyu yang sudah hadir untuk menyimak acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.